sampai hal seperti ini karena memang utamanya adalah adalah untuk menunjukkan hak asasi manusia, tapi juga mendapatkan dua lagu itu menjadi mudah karena memang ada video, screenshot itu sudah satu lagu, dua lagu, sekarang bisa naik. Nah tentunya di sini dengan kuap yang baru ini jangan sampai ada orang yang melakukan kejahatan pada orang lain, jangan sampai terjadi. Terima kasih. Ini ada nih Pak. Ada pemeriksaan ahli kah yang diajukan? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 ahli yang sebenarnya sudah dijadwal oleh penyidik untuk datang memenuhi undangan penyidik, yakni 2 ahli pidana. Pertama Pak Ganjar Laksamana Bondan Prapta dari Universitas Indonesia. Yang kedua ada juga Bapak Azmi Saputra dari Universitas Trisakti. Keduanya sudah kami konfirmasi dan sudah kami teruskan. Hanya saja untuk Pak Ganjar itu berhalangan hadir, nanti akan dijadwalkan ulang dengan penyidik. Kami juga sudah koordinasikan dengan penyidik. Yang kedua Pak Azmi Saputra sudah mendapatkan surat tugas dari Universitas Trisakti untuk menghadiri pemeriksaan, namun jadwalnya memang masih akan disesuaikan. Hanya saja untuk yang Profesor Aceng Ruhendi Saifullah, beliau adalah ahli linguistik forensik dari Fakultas Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Tadi sudah hadir, sudah juga menyerahkan surat tugas dari kampusnya. Beliau akan memberikan keterangan berkaitan dengan ahli bahasa spesifikasi linguistik forensik terhadap 3 persoalan sekaligus yang memang sudah kami sampaikan pada beliau. Pertama, apakah pertanyaan-pertanyaan seputar ijazah Joko Widodo yang sempat ditanyakan oleh klien kami yang hari ini berjuang-berjuang kita mendapatkan status tersangka, termasuk Pak Roy, Pak Rismon, Bu Tifa, Bu Kurnia, Pak Rustam, juga Pak Rizal Fadila, yang bertanya baik ke Yogyakarta maupun ke Solo pada tanggal 15 dan 16 April 2025 yang lalu, itu termasuk tuturan atau ujaran yang masuk kategori dapat dipidana. Nah, walaupun kami sudah mendapat penjelasan bahwa tuturan-tuturan itu bersifat mempertanyakan, jadi tidak mungkin bisa dikualifikasikan sebagai satu pidana. Dan saat itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya simpel bisa dijawab oleh saudara Joko Widodo ketika datang ke Solo dengan menunjukkan ijazahnya, maka akan selesai. Namun sayangnya saat itu saudara Joko Widodo menyampaikan kepada klien kami, tidak ada kewenangan kalian menanyakan ijazah saya, tidak ada kewajiban kami untuk menunjukkan ijazah yang saya miliki. Nah karena itulah kemudian pertanyaan-pertanyaan ini tidak terjawabkan. Yang kedua, berita kedua yaitu apa? Ya ini upaya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seputar ijazah itu dilakukan oleh klien kami. Baik Pak Roy Suryo dengan pendekatan ELA-nya ya, Error Level Analysis, juga kepada juga oleh Dr. Rismon Syani Paresolan dengan kemampuan digital forensiknya, termasuk oleh Dr. Tifauzia Tiasuma dengan keahlian fisiologinya untuk menganalisa sejumlah dokumen-dokumen yang dimiliki, yang diklaim itu milik Joko Widodo. Apa itu? Jadi upaya untuk melakukan penelitian sejak ada upload dari kader PSI bernama Dian Sandi, yang menurut keterangan Dian Sandi ini adalah asli ijazah Joko Widodo. Nah itulah yang kemudian diteliti, dan yang kedua juga ada objek yang diteliti, yakni objek yang dipamerkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan Bapak Sigit Sunarta yang itu diklaim sebagai milik Joko Widodo. Termasuk yang terakhir adalah karena ada primary evidence, yakni bukti dokumen berupa skripsi yang ditunjukkan langsung kepada klien kami Pak Roy Suryo, yang itulah kemudian dijadikan bahan. Nah pertanyaan kami secara linguistik forensik nanti akan dijawab melalui keterangan adalah apakah melakukan penelitian dan kemudian mendapatkan kesimpulan bahwa dokumen itu secara saintis disimpulkan sebagai palsu dengan pendekatan ungkapan hiperbola ya, seperti 99,9% palsu, atau Bung Rismon Syanipar menyebut dengan 11.000 triliun palsu, itu adalah masuk kategori ujaran atau tuturan yang mengandung pidana. Nah nanti akan dijelaskan itu tidak termasuk, tetapi rinciannya akan dijelaskan pada penyidik. Dan yang ketiga adalah, kalau amplifikasi itu adalah ketiganya ya, baik di klaster 1 dan klaster 2 itu, dua-duanya maksud saya, itu sama-sama mengamplifikasi hasil temuan itu, menyampaikannya kepada publik dengan harapan setelah muncul penelitian dan diamplifikasi disampaikan publik, ada challenge, ada penelitian pembanding yang setidaknya mengcounter atau bahkan bisa membatalkan kesimpulan akhir. Tapi faktanya sampai hari ini tidak ada penelitian yang bisa mengcounter, apalagi membatalkan kesimpulan yang sudah dibangun oleh Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Syanipar, sehingga tidak ada satu kesalahan apapun bagi sebuah penelitian menyampaikan hasil penelitiannya, kendati kesimpulan itu tentu tidak menyenangkan Joko Widodo. Nah, karena itu yang terakhir saya menghimbau kepada saudara Joko Widodo, janganlah menghabiskan waktu, pikiran, dan tenaga, bahkan kondisimu yang masih sakit, untuk keliling ke 38 provinsi, atau keliling ke 514 kabupaten ataupun kota, bahkan menyambangi 7.000 kecamatan.
cukup datang ke pengadilan di Surakarta atau cukup tunggu nanti di persidangan pidana. Tapi yang jelas di pengadilan Surakarta itu sudah jelas ada agenda pembuktian yang semestinya tergugat dalam hal ini Joko Widodo bisa datang memberikan buktinya untuk mengkonfirmasi bahwa ungkapan yang dia menyatakan akan menunjukkan ijazahnya kalau diminta hakim itu bisa dibuktikan, bukan omon-omon, bukan pembohongan publik, tapi faktanya ternyata itu tidak juga dilakukan. Kalau dalihnya ijazah itu disita oleh Polda Metro Jaya, yang jelas Joko Widodo sempat menjanjikan ijazah SD, SMP, SMA sampai S1 akan ditunjukkan. Nah, setidaknya masih ada ijazah SD dan SMA yang bisa ditunjukkan di Solo. Karena yang disita hanya S1 dan S2. Dan yang jelas semestinya bisa penyidik mengantarkan ijazah itu sebagai bagian dari upaya pembuktian Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta untuk membuktikan bahwa ijazah itu apakah bisa dibenarkan setelah ada pembanding dari Pak Taufik dan kawan-kawan yang melakukan gugatan begitu. Bukan kemudian dengan dalih itu sedang disita tidak bisa ditunjukkan. Padahal sebelumnya ketika gelar perkara khusus, toh ternyata bisa dibuka segelnya, bisa ditunjukkan barangnya. Kenapa untuk kepentingan pro justisia itu tidak dilakukan? Kalau 5 penyidik saja bisa mengantarkan Eli Danati, Egy Sujana, dan juga siapa? Damai Ari Lubis datang ke Jokowi ke Solo minta pengampunan dan mendapatkan hadiah SP3, tentu saja sangat mudah bagi penyidik untuk mengawal bukti itu untuk ditunjukkan ke pengadilan. Kalau benar pertama Joko Widodo konsisten dia akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Kalau benar yang kedua konsisten bahwa ijazah itu tidak bermasalah. Nah, karena berbelit-belit tidak pernah mau ditunjukkan, tidak juga pula dibawa ke pengadilan, maka jangan salahkan seluruh rakyat, bahkan dibenarkan seluruh rakyat kalau hari ini makin meyakini ijazah saudara Joko Widodo itu palsu. Begitu. Bahkan meminjam ungkapan Rizmon Sianipar, boleh jadi rakyat pun mengatakan 11.000 triliun persen palsu. Itu pengantar dari saya. Ada Berapa jumlah saksi ahli yang diajukan yang telah diperiksa oleh penyidik? Ya, sebelumnya dengan Bang Refli itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 ahli dan saksi. Tetapi masih ada ahli dan saksi yang lainnya. Jadi kalau kita menggunakan kita menggunakan representativitas kan dari penyidik itu kan mengajukan 22 ahli. Kami berencana 22 juga. Jadi baru sekitar baru di bawah 10 lah ya. Ya, kita harap rekan-rekan media juga sabar karena dulu kita mereka memeriksa 22 ahli juga kita sabar. Jadi kita pun akan menghadirkan saksi dan ahli yang seimbang. Jangan sampai hal seperti ini karena memang utamanya adalah untuk menunjukkan hak asasi manusia. Tapi juga mendapatkan 2 alat bukti ini menjadi mudah karena memang ada video, screenshot, itu sudah satu ahli, 2 alat sekarang bisa naik. Nah tentunya di sini dengan kuap yang baru ini jangan sampai ada orang yang melakukan kejahatan pada orang lain juga. Jangan sampai terjadi. Terima kasih. Ini ada nih Pak.